ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyanyi, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat berkembang pesatnya alat-alat di dalam dunia teknologi, maka alat komunikasi pun menjadi semakin canggih. Dengan mudah kita menjumpai banyaknya orang yang memperlengkapi diri dengan media elektronika berbagai merek yang dapat digenggam dan dibawa kemana-mana. Di Panti Werda Hana, ketika ajakan membaca Alkitab, seorang oma, nenek, ketika itu bisa cepat menemukan ayat yang akan dibacakan, tapi bukan di dalam Alkitab yang tercetak, tetapi melalui iPad. Wow, keren. Belum tentu semua bisa. Anak-anak sekolah, tanya, bubar sekolah, langsung semua memanfaatkan 2 jempol dan mengarahkan mata pada benda ajaib. Babysitter juga tidak mau kalah. Pembantu rumah tangga juga sudah punya handphone. Masalahnya, saudara-saudara, kalau masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya, apakah bicara, apakah sedang main game, atau mungkin Facebookan, atau Twitteran, atau internetan, foto, video, dan kemudian disapa. Kadang-kadang seperti tidak dengar, bukannya budak, bukannya tuli, tapi konsentrasinya sudah penuh ke situ. Dan kadang kalau menjawab, tidak menoleh atau memandang kepada orang yang menyapa atau menanyakan, mengajaknya bicara. Dan masalah kita berkembang, saudara-saudara, menjadi pertanyaan, berapa banyak atau masih adakah percakapan yang mempunyai isi, yang mempunyai bobot di dalam keluarga kita? Apakah cuma sekedar berbagi info? Rumah itu seperti hotel atau tempat indekos, bertukar sapa, masing-masing masuk kamar dan tidak ada komunikasi. Dan kalau ketemu, apakah ada percakapan? Apalagi dengan masalah-masalah yang serius. Ketika mungkin membayangkan bahwa akan ada perampingan karyawan-karyawan di tempat bekerja, atau sakit yang berat, atau mungkin raport mid semester yang
menggelisahkan orang tua karena menurun dibanding biasa. Atau mungkin canggihnya penipuan. Orang-orang yang kelihatannya sopan, baik, ternyata penipu. Bagaimana berbagi perasaan? Katakanlah soal penyakit yang berat, kena stroke atau kanker stadium lanjut yang akhir-akhir ini semakin terdengar. Bisakah kita membayangkan bagaimana rasa orang yang mengalaminya, yang mungkin merasa terputus dari kegiatannya sehari-hari yang biasa, yang rutin, di mana sekarang dia tidak bisa pergi sesuka hati, tidak bisa menemui orang yang mau dicari, bisa kehilangan aktualisasi, merasa terisolasi, merasa tersingkir, merasa kesepian. Muncullah pertanyaan-pertanyaan, bisa sembuh tidak? Berapa lama harus menanggung semua itu? Pikiran makin kacau, kegelisahan tidak berakhir, kejengkelan muncul, kesedihan terjadi, takut, mungkin juga takut mati, tidak berdaya, dan sekarang merasa bergantung pada orang lain, merasa menjadi beban. Sanak saudara jadi repot, membayarkan biaya yang tidak terjangkau mungkin. Bagaimana dalam suasana seperti ini obrolan keluarga bisa tetap menyejukkan, memberikan suasana ketenangan, terutama buat yang menderita? Bagaimana bisa terjadi saling berbagi, saling mendengarkan, dan saling memperdengarkan pendapat, perasaan? Atau mungkin kita sudah jenuh, sudah lelah mengurus yang sakit, dan ikut tertekan, ikut frustrasi. Naaman memang hebat dalam berperang. Ia memang panglima untuk kepiawaiannya. Tapi juga yang disebut orang yang terpandang, orang yang dapat dipercaya dan memang diakui kehebatannya. Dan tidak heran kalau dia disayang oleh raja. Tapi sehebat-hebatnya Naaman, pahlawan negeri, menakluk bangsa termasuk Israel sebagian, ia tidak dapat menaklukkan, mengalahkan musuh yang ada dalam tubuhnya, itu Sakitus. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Seorang pelawat satu hari ngadu, "Pak, saya diomelin anggota." Loh, kenapa? Saya bilang, kan baik kalau kita melawan. Iya, Pak, orang ini memang bolak-balik masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Lantas saya ngomong, ini memang harus berdoa lebih sungguh. Si tante marah tergerak meja. Dan emangnya saya kurang doa, kurang beriman, doa saya mungkin lebih panjang dari kalian, dan sebagainya. Pokoknya suasananya menjadi tidak enak. Percakapan bergeser, bukan perlawatan dengan kasih, tapi sudah ketegangan. Ini salah satu belajarnya. Kita mau pamit,
mau berdoa dulu sebentar. Ragu-ragu berdoa juga mungkin. Saudara, memang si tante setelah besoknya mencari tahu ini yang tadi melawat tuh di mana rumahnya, di mana teleponnya. Dia minta maaf. Saudara, memang